setannya, maka dia akan dibunuh. Berarti yang paling penting di sini bukan harinya, tetapi sunatnya. Baik. Kalau Anda katakan bahwa ya hari itu paling penting. Oke. Yesus dibaptis umur berapa? Saya tanya dulu ke Anda. Yesus dibaptis umur berapa? Ini kalau kita mau. Silakan Kita apologetik, umur, buka mute Bang apologetik. Umur 30 tahun. Oke, umur 30 tahun. Tetapi aturan gereja, saya tunjukkan ke Anda. Saya tunjukkan ke Anda ya. Biar ini data yang main, Bung. Ini data yang main. Nah, ini makanya tadi saya bilang tampolan kalau Anda mau bicara tentang hari. Baik. Aturan gereja. Ini aturan gereja. Saya dibaptis tanggal berapa? Tanggal 26 Desember 1983. Saya dibaptis 26 Desember. Kapan saya lahir? Saya lahir 31 Juli 1983. Sesuai aturan. Yesus dibaptis umur 30 tahun. Kenapa saya dibaptis saat masih umur 4 bulan? Nah, ini kalau Anda mau bicara tentang bulan atau hari. Nah, makanya saya sampaikan ini blunder, Bung. Ini blunder. Jangan. Kemudian, ini aturan apa? Peneguhan sidi. Seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang ini para oten ini, seharusnya disunat umur 8 hari atau umur 4 bulan atau umur 5 bulan. Kemudian dibaptis pada umur berapa? Umur 30. Tapi ini kebalik. Dibaptis umur masih bayi. Bisa diperlihatkan lebih jelas kepada saya? Bisa? Oke. Saya tunjukkan. Ini legalitas Kristen saya loh, Bung. Makanya nama saya Jamie Ahmad Al-Musayyab, karena nama Kristen saya Jamie Mama. Nih, Jamie Mama telah dibaptiskan di jemaat Mispa Bategencu, klasis lage pada tanggal 26 Desember 1983. Kapan saya lahir? Saya lahir di desa Bategencu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 31 Juli 1983. Makanya saya katakan ke Anda tadi, Bung, ini tidak mengikuti ajaran Yesus. Oke, betul? Betul ya? Anda betulkan dulu dong. Biar fair, betul nggak? Bukan ajaran Yesus. Harus fair nih. Berarti maksudnya Anda baptis pada umur berapa tadi? Umur kurang lebih 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 bulan. 5 bulan saya dibaptis. Anda baptis 5 bulan? Iya. Iya, Berarti Anda dari gereja apa, Pak? Protestan. Dan semua orang Protestan dibaptis pada umur itu. Oke. Silakan. Silakan lanjutkan. Oke, saya lanjut dulu ya. Ya. Saya lanjut. Baik. Kalau kita mau bicara tentang aturan, ini bukan perintah Yesus. Oke, itu kan Protestan. Oke, yang lain, Advent, silakan. Advent ada baptisan enggak? Protestan ada baptisan, Pentekosta ada baptisan enggak? Katolik ada baptisan enggak? Di situ saja sudah beda-beda cara baptisnya. Jangankan Anda bilang harinya. Cara baptisnya saja agama kalian sudah beda-beda. Oten ini, oten sana, oten itu, oten ini sudah beda. Tanggal atau bulan dia dibaptis. Nah, itu loh, itu padahal satu agama kalian. Nah, ini satu agama. Nah, ini beda zaman, beda agama. Bukan beda agama, beda beda waktu, begitu jauh terlampau. Dan bukan nabi kami, bukan istilahnya yang menjadikan pedoman kami, tidak, yang membawakan risalah bukan. Karena yang membawa risalah ke kami adalah Nabi Muhammad. Nah, sesama kalian saja itu beda-beda tanggalnya atau bulannya atau tahunnya. Loh, kok Anda mau tuntut itu ke kami? Nah, ini yang jangan Anda pakai syariat Anda kemudian Anda mau tempelkan ke syariat kami. Enggak bisa kayak gitu, Bu. Silakan Anda jawab dulu. Oke, silakan apologetik tanggapannya. Oke. Sebentar. Oke. Iya, Pak. Perlu saya tanggapi ya mengenai tentang surat baptisan Bapak tadi ya. Yang pertama dulu saya tanggapi. Apakah Yesus pernah mengatakan di dalam Alkitab bahwa baptis itu umur 30 tahun? Ada dan tidak ada juga disuruh baptis 5 bulan. Iya, ini persoalannya, Pak. Ini persoalannya.
Ini persoalannya yang harus Bapak ingat ya. Jadi gini. Oke. Maaf bang, sebentar ya, sedikit. 10 detik. Anda harus pahami, silakan buka Bibel, baptisan artinya pertobatan. Masa iya anak umur 5 bulan disuruh bertobat? Udah bisa saya jawab, Pak? Ya, silakan dijawab. Inilah persoalannya, Pak. Ketika ada perintah untuk membaptis, sangat logis dikatakan bahwa syarat untuk dibaptis adalah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Secara logika, tidak mungkin anak kecil mengerti tentang persoalan baptisan ini. Ketika Bapak berumur 2 bulan misalnya, atau berumur 1 tahun lah Pak, itu sudah terlalu mungkin nggak? Ketika saya mengatakan seperti ini kepada Bapak yang berumur 2 tahun atau 1 tahun, bertobatlah, apakah Bapak mengerti istilah bertobat? Tentu tidak Pak. Nah, dalam pemahaman saya mengenai tentang soal baptisan Pak, itu tidak tidak logis jikalau ada anak-anak kecil yang dikatakan baptis. Makanya saya mau katakan kepada Bapak perlu mengerti istilah baptis apa Pak? Bapak kan pernah Kristen. Istilah baptis apa Pak? Baptis dalam bahasa Yunani, baptiso, artinya dipercik atau diselam, artinya bukan percik tapi diselamkan. Ketika Anda mengatakan tadi Anda sudah dibaptis pada umur 4 bulan tadi, itu bukan baptis Pak. Dalam bahasa Yunani rantiso Pak. Dipercik. Dalam kitab Didake Pak, itu pilihan yang pertama itu harus dibaptis pada umur, bukan pada umur ya, tapi orang-orang yang sudah mengerti. Nah, mengenai tentang Yesus membaptis pada umur 30 tahun, itu sangat logis. Karena apa? Yesus sendiri mengatakan bahwa bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Jadi sangat tidak wajar dikatakan atau tidak sangat logis dikatakan kepada anak-anak kecil untuk dibaptis. Bapak perlu membedakan 2 istilah antara baptiso dan rantiso. Itu adalah 2 istilah yang berbeda Pak. Tidak sama. Nah, apakah Bapak akan mengatakan kepada saya lah? Berarti itu kan persoalan kalian orang Kristen, sesama kalian ya. Oke, saya tidak peduli soal itu. Tapi saya mau tekankan begini. Saya beri penjelasan sedikit kepada Bapak ya, bahwa ayat yang Bapak kutip itu tidak sedikit pun mengidentifikasikan bahwa kami membuat kesalahan. Tidak. Karena apa? Karena sudah jelas ayat itu mengatakan orang yang dikatakan berilah dirimu baptis adalah orang yang sudah dimengerti Pak. Orang yang sudah punya pemikiran yang mampu mencerna setiap kata-kata yang ada. Orang yang sudah mampu memaknai arti dari pertobatan itu seperti apa. Begitu Pak. Jadi perlu ingat 2 kata baptisa. Baptiso dan rantiso adalah 2 istilah yang sangat berbeda Pak. Nah, saya mengatakan kepada Bapak dari tadi lah, di mana ada perintah secara langsung di dalam Al-Quran bahwa disuruh oleh Nabi Muhammad untuk disunat pada umur yang seperti yang tadi saya katakan pada 8 hari. Tidak ada. Memang tidak ada Pak. Karena apa? Kenapa tidak ada? Karena tidak jelas. Ketika Anda mengatakan kepada saya bahwa kalian mengikuti milah Nabi Ibrahim, tapi itu bertentangan sangat jauh sekali Pak. Ketika Bapak mengatakan juga kepada saya, oh jangan kalian tempelkan loh syariat kalian kepada kami. Tidak. Tapi hanya saja orang-orang Islam yang dari dulu kemari, mereka selalu mengatakan kepada kami orang Kristen ini tidak mengikuti ajaran Yesus yang sejati. Kamilah orang Islam yang mengikuti ajaran Yesus karena kami disunat, kami puasa, orang Kristen tidak dipuasa. Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan sunat, walaupun Rasul Paulus sendiri pun sunat pada umur 8 hari. Sebenarnya ini tidak pernah menjadi persoalan sama sekali. Hanya saja Rasul Paulus, bentar. Rasul Paulus disunat 8 hari ya? Ada dalilnya. Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 okay. Ada. Filipi pasal 3, saya lihat dulu. Iya. Silakan. Ayat yang pertama atau ayat yang selanjutnya silakan Anda baca. Dari keturunan Benyamin asli. Disunat pada umur 8 hari. Ada datanya Pak. Dalilnya ada. Silakan Anda buka di Alkitab. Silakan lanjut terus apologetik. Okay. Nanti giliran Nah, ketika Anda mengatakan seperti itu, nah saya hanya meminta Pak dari Anda, kalau kalian orang Islam yang selalu mengklaim-klaimkan diri kalian bahwa kalianlah pengikut Yesus sejati, kenapa malah kalian yang tidak pernah mengikuti ajaran Yesus ini kan sempurna? Contoh, ketika saya tanya tadi kepada Anda, apakah sunat 8 hari itu adalah perintah Tuhan? Ya oke, kita sudah sepakat itu adalah perintah Tuhan. Lalu kenapa kalian tidak pernah mengikuti ajaran itu? Kan sudah saya jelaskan tadi Pak, sudah berulang kali saya katakan, saya tidak pernah mempersoalkan mengenai tentang Bapak yang sudah berumur 41 tahun, kemudian saya memaksakan Bapak harus Ismail inilah yang wajib perlu mengikuti 8 hari ini. Ketika Anda juga tadi mengatakan Pak siapa, Pak PT ke siapa ini namanya, mengatakan bahwa oh anak yang berusia 8 hari itu masih kemerah-merahan. Wah, Yesus disunat, Paulus disunat 8 hari, keturunan Abraham pun disunat. Hanya yang membedakan di mana Abraham disunat pada umur 99 tahun, Ismail disunat pada umur 13 tahun. Nah, karena kenapa Abraham disunat pada umur 99 tahun? Karena pada waktu itu perjanjian sunat itu bukan untuk diri Abraham,
kepada keturunan-keturunannya. Tapi karena waktu itu Allah mengadakan perjanjian kepada Abraham, otomatis Abraham pun harus mengikuti sesuai dengan perjanjian. Hanya saja ya dia harus disunat pada umur yang ke-99 tahun dong. Itu. Oke, Nah, baik. untuk kalian yang saya tanya, saya tidak pernah mempersoalkan karena yang mualaf ini bukan. Tapi yang keturunan Oke, saya sambil Anda cari data. Baik. Perintah sunat ini sudah dari tadi saya jelaskan ke ini anak ini, si bocil satu ini, bahwa saya kasih contoh ya. Ini contoh. Nak, kamu makan kalau lapar. Atau nak, kamu makan nanti sarapan jam 6 ya. Oke mak, jam 6. Ini, saya kasih contoh ke Anda. Jam 6 itu tiba-tiba si anak ini tidak bisa makan, sakit perutnya atau dia lagi ada kegiatan, dia baru makan jam 8. Nah, yang dipersoalkan di situ bukan tentang jamnya tapi sarapannya. Oke, yang kedua. Kemudian tentang baptisan tadi. Yang melanggar bukan saya yang melanggar, tetapi aturan yang melanggar itu, aturan yang dibuat oleh pendeta. Jadi yang harus Anda pahami, yang melanggar itu adalah para pendeta kalian. Kenapa? Anda harus pahami dulu. Tuh, Bibel Anda mengatakan kalau Anda mau bicara tentang baptisan, apa arti baptisan? Ini dijelaskan tuh di dalam Bibel Anda nih. Nih, di kamusnya ada, di kamus. Silakan baca di kamus. Di kamus dijelaskan tuh tentang apa arti baptisan. Saya lebih merujuk ke sini karena data Anda saya ini kata saya bacakan nih, baptisan. Baptisan adalah upacara agama yang menggunakan air. Istilah ini berasal dari kata Yunani yang secara harfiah berarti menyelamkan atau mencuci dengan air. Di antara orang Yahudi pada abad pertama, baptisan terutama berarti upacara tanda masuk ke dalam suatu kelompok atau persekutuan tertentu atau upacara pembersihan dari dosa. Baik, yang melakukan itu bukan saya, tapi pendeta kalian tuh yang melakukan itu, dan itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak menjelaskan dalam Bibel umur berapa kamu dibaptis. Tidak dijelaskan. Tetapi secara logika kita dipakai akal untuk berpikir, baptisan ini artinya pertobatan atau pengampunan dosa. Apakah iya anak kecil paham dengan maksud itu? Makanya Kristen Protestan dulu saya bantah tuh tentang baptisan ini karena tidak sesuai dengan data yang saya dapat di Bibel. Di Bibel ini dibaptis itu harusnya pada umur dewasa karena artinya pertobatan. Gitu ya Bung ya, yang ini yang harus Anda pahami. Baik, tadi Anda katakan, saya lihat di tapingnya itu di Filipi 3 ayat 5. Betul ya? Betul? Filipi 3 ayat 5? Iya. Oke. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Ini mana ayatnya bahwa Paulus disunat? Enggak ada ini, saya lihat. Enggak ada ini. Bapak baca Alkitab atau baca apa itu Pak? Oke, saya tunjukkan. Biar Anda harus akui dulu ya, sebelum saya baca Anda harus akui dulu. Sebentar. Bang Alex, izin ya aku turun ya. Makasih semua ya. Ya siap Pak Ustaz Peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menguji saya punya 3 Bibel Bang. Kebetulan saya punya 3 Bibel. 1, 2, 3. Kita baca satu-satu ya. Jangan sampai nanti mungkin di ini yang salah. Baik, kita baca dari ayat yang ke-4 biar enak. Itu ayat yang ke-4. Anda bisa baca nggak? Nah, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah,
aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Mana katanya Paulus disunat? Enggak ada nih. Ya. Itu dikatakan di 5 Pak, disunat pada hari ke-8. Iya, bukan Paulus nih disunat. Enggak ada dibilang Paulus. Saya kasih contoh. Saya kasih Pak, contoh ya. yang bercerita ini Paulus, Pak. Bapak sangka ini siapa yang bercerita? Oke. Ini Paulus yang bercerita ya. Iya, Mana katanya saya disunat pada umur 8 hari? Enggak ada dijelaskan di sini. disunat pada hari ke-8. Iya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Betul? Iya, Paulus orang Israel? iya. Orang keturunan dia dari suku Benyamin loh, Pak. Orang Ibrani asli. Oke, siapa nama bapaknya sama ibunya? Itu tidak pernah dikatakan secara jelas. Hah? Dari Tidak mana dikatakan. Anda percaya kalau dia orang Israel? Nah, ini harus punya data, Bung. Oke, kalau mengenai persoalan apakah persoalan Nggak bisa main-main, Bung. Saya kasih contoh ke Anda. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh nih, logika ke Anda. Ada tamu datang ke rumah Anda. Ada tamu datang ke rumah Anda. Tok 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 tok. Selamat siang, Pak Apologetik. Selamat siang. Saya misalnya Tinus mau nginap di rumah Bapak. Apa Anda akan masukkan langsung? Oh, oke, masuk Pak, silakan masuk. Anda baru lihat orang itu, tampangnya brewok, enggak karung-karuan. Apakah Anda akan tidak bertanya, Bapak dari mana? Siapa Bapak? Anda tidak akan tanya itu? Saya mau tanya ke Anda dulu. Saya tanya dulu, kira-kira kalau ada orang datang ke rumah Anda tidak tanya, Bapak dari mana? Tanya tidak? Aduh, Pak. Jadi gini Enggak, ya, Pak. enggak, saya mau tanya dulu. Ini kita kalau karena Iya. kan Anda tidak punya data. Sekarang saya mau tanya ke Anda. Silakan. Kalau ada orang yang baru datang ke rumah Anda, kemudian dia datang mau nginap, ini cuma nginap ini, bukan selama-lamanya, bukan Anda meyakini, mau nginap saja sebentar, misalnya 2 malam. 2 malam dia nginap, Pak, saya mau nginap 2 malam. Apakah akan tidak Anda tanya identitasnya? Dari manakah? Kampungnya? Orang tuanya? Kita kan pasti tuh iseng-iseng. Dari mana, Pak? Oh, saya dari Tondano, Pak. Oh, dari Tondano. Oh, di Tondano saya punya keluarga. Bapak siapa di Tondano? Keluarga Bapak. Pasti Anda tanya seperti itu. Kalau Anda tidak tanya, loh, kalau dia ngerampok di rumah Bapak, minimal KTP-nya Anda minta. Minimal KTP. Nah, ini Anda tidak tahu nih, siapa dia ini? Kok Anda percaya? Piye? Coba jelaskan dulu ke saya. Kasih paham ke saya. Ada orang datang ke rumah Anda tidak tanya-tanya, kemudian Anda suruh nginap di situ. Oke. Iya. Ya, jadi gini. Iya. Pertama, di sini kan dikatakan bahwa surat Rasul Paulus kan kepada jemaat di Filipi. Mengenai tentang Paulus, Pak, memang tidak dijelaskan secara gamblang silsilah dari Paulus, Pak. Tetapi yang pasti, apa yang dia katakan ini, ya itu dapat dipercaya, Pak. Dari mana Anda menemukan data bahwa Paulus adalah seorang yang tidak dapat dipercaya? Oke, sekarang tunjukkan ke saya legitimasinya. Kalau begitu, kalau memang Paulus Anda bisa percaya, tolong tunjukkan legitimasi bahwa Paulus itu bisa dipercaya, legitimasi dari Yesus. Gimana? Tolong tunjukkan legitimasi bahwa Paulus ini adalah orang yang bisa dipercaya. Iya, sesuai dengan yang saya katakan tadi. Data, Di Pak, dalam data. Saya minta data. Kalau Yesus, Pak, jelas silsilahnya. Anda lihat di sini nih, kitab Matius, silsilah Yesus Kristus. Inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan sampai ke bawah ini nih. Kemudian Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus. Ini jelas ini silsilahnya. Tetapi si satu itu nggak ada, nggak ditahu. Nah, makanya tolong tunjukkan, Kak. Ini kita gini loh, Pak. Kita diskusi pakai data supaya orang-orang teman-teman kita di bawah nyatat itu ayatnya. Tuh, dicatat. Enak kayak gitu, Pak. Nah, oke, sekarang Anda jawab dulu. Yang pertama, legitimasinya. Kapan dia dapat legitimasi tuh si Paulus? Tolong tunjukkan ke saya legitimasinya. Di dalam Kemudian, kisah para rasul. Di dalam kisah para rasul tadi. Iya. Ya, di mana? Legitimasi ya? Oke. Oke, kisah para rasul berapa? Kisah para rasul pasal sebentar. Ya. Iya. Nggak paham dia, Tahu tidak arti legitimasi? Anda tahu tidak legitimasi apa? Pengesahan. Oke.
baik. Ya. Pegang kuat-kuat Pak, jangan sampai jatuh. Wah, ini ada orang masuk rumah nggak tahu siapa namanya, siapa orangnya, siapa dari mana. Masuk Pak, ngerampok dia, lu mau apa? Oke. Ya Allah. Gimana? Sebentar ya, sebentar. Oke, Saya cari. lagi Cari legitimasinya. Karena saya sudah baca berkali-kali, nggak dapat dia, nggak pernah saya dapat Paulus punya legitimasi. Tahu siapa yang mendapat legitimasi dalam Bible? Barnabas. Barnabas itu orang yang mendapat legitimasi. Kalau bawa dalil Filipi 35 berserak dan itu berserak. Iya. Jadi begini Pak. Dalil. Ketika Bapak menganalogikan kepada saya tadi mengenai tentang legitimasi. Saya minta legitimasi. Ayatnya hanya ada di dalam Alkitab mengenai tentang Paulus yang mau pergi ke Damsyik. Bapak pernah baca kan? Bapak kan pernah Kristen. Iya. Jadi saya yakin Kemudian Bapak pernah baca dia itu. katanya ketemu Kemudian Yesus. katanya dia bertemu dengan Yesus. Oke. Dan seterusnya. Oke, baik. Stop dulu sampai di situ, Pak. Stop dulu sampai di situ. Oke, Anda baca tidak? Sebentar. Sebentar dulu. Karena kan Anda anggap legitimasi. Jadi kita satu-satu dulu nih, biar saya jawab. Oke. Betul tidak? Oke? Oke. Kalau Anda katakan Silakan. itu, dia bertemu dengan Yesus, betul ya? Tapi apa kata Yesus nih? Kata Yesus, jika ada orang berkata, melihat Mesias di sana, melihat Yesus di sana, melihat Mesias di sana, apa kata Yesus? Percaya atau tidak? Iya, tapi tidak Jangan ada, percaya kata Yesus, betul? memang ada ayat itu, tetapi tidak pernah sekalipun mengidentifikasikan itu kepada Rasul Paulus. Dari Terus mana kita kepada tahu? siapa? Siapa yang Dari melihat mana? Yesus selain Paulus? Di dalam Alkitab dikatakan begini, barang siapa yang tidak mengakui Yesus adalah anak Allah, dia adalah pendusta. Sedangkan Rasul Paulus mengajarkan begini. Kalau Bapak baca konteks, enggak sebentar. Kalau Bapak baca konteks mengenai Bapak, Ini kalau kita Bapak bicara mengatakan konteks kepada ya. saya, Nah, ini dia nggak punya kalau Bapak konteks ini, mengatakan saya kepada tahu. saya, setiap orang yang tidak mengakui Yesus adalah anak Allah, maka orang Ya. itu adalah pendusta. Ketika Bapak Oke. mengatakan kepada saya, Bapak mengutip ayat yang tadi itu, hati-hatilah jika ada orang yang mengatakan, lihat Mesias ada di sana, lihat Mesias ada di Ya. sini. Ingat juga Pak, ada suatu ayat yang mengatakan, barang siapa yang tidak percaya Yesus adalah anak Allah, dia adalah pendusta. Nah, Rasul Paulus, seringkali kan Rasul Paulus ini adalah orang yang seringkali difitnahkan oleh orang Muslim. Dia ini nabi palsu, nabi sesat lah, dialah ini merubah ajaran Yesus lah dan sebagainya. Iya. Nah, Yesus, ketika Anda betul. mengatakan kepada seperti itu, berarti otomatis jangan standar ganda ya Pak, jangan standar ganda Pak. Kita harus berbicara juga, jangan standar ganda ini Pak. Jadi begini, Baik, ketika Anda mengatakan Anda kepada stop saya dulu tadi, bicara. Sudah ngelantur Sebentar, kemana-mana ini. Ternyata sebentar. Anda juga tidak punya ilmu dari tadi. Sebelum saya izin turun ya. silakan. Anda Sebelum mengatakan saya itu izin urusan turun. Anda. Tetapi Ya, begini, karena dia ini enggak gini dulu. nggak punya Begini, ilmu. saya Ternyata tanya, baik. Saya di mana jelaskan ke ada Anda. legitimasi tentang keesahan atau di mana ada orang-orang yang melihat bahwa Nabi itu, apakah Nabi Muhammad bisa dipercaya ketika dia menerima pewahyuan dari kitab dari Gua Hira Pak? Siapa yang bisa Oke, baik. melihat Pak? Siapa? Baik. Siapa yang bisa Baik. melihat? Baik. Enak tuh, enak. Nah, Tunjukkan kami dalil. atau Anda mempercayai ini sebagai kitab. Anda percaya ini sebagai kitab? Anda jawab dulu sebelum saya lanjut. Ya. Anda percaya? Baik. Kami percaya ini sebagai kitab kami, Al-Quranul Karim. Oke? Apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim itu kami percaya. Dan apa yang dikatakan oleh ini Anda percaya. Betul? Oke. Di dalam Bible Anda, di sini yang mendapat legitimasi adalah Barnabas, bukan Paulus. Di sini nih, yang mendapat legitimasi menurut Bible adalah Barnabas, bukan Paulus. Tapi sampai hari ini kalian tidak mau Pak, menerima. Dalilnya. Hah? Oke, Dalilnya. sebentar. Saya tunjukkan ke Anda. Barnabas itu adalah orang-orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang baik, jujur. Itu kata ini. Sebentar. Oh ya, baik. Adapun Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Anda baca tuh. Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Adapun Yoes, seorang Lewi dari Siprus, yang oleh para rasul disebut Barnabas, tuh, yang artinya anak penghiburan. Betul? Anda baca dulu itu.
Betul tidak? Hah? Ya, ya. Oke? Oke, kemudian di Kisah Para Rasul 11 ayat 23. 11 ayat 24, 23 24. Oke? Saya bacakan. Kisah Para Rasul 11 ayat 23 sampai 24. Ketika melihat anugerah Elohim, Barnabas bersukacita dan menasihati agar mereka tetap melekat pada Tuhan. Kemudian ini nih legitimasinya. Barnabas adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka semakin banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Itu legitimasi yang diberikan oleh Bible Anda kepada siapa? Barnabas. Coba tunjukkan ke saya. Ada enggak legitimasi seperti itu ditujukan kepada Paulus? Tahu siapa Paulus? Seorang Ini apa? Ya, saya tahu lah jejak rekam Paulus ini dia pembunuh Kristen. Ya, jelas. Oke, sudah jelas kan? Oke. Jelas kan? Jadi gini Pak. Baik, oke. Ketika Anda Sekarang mengatakan- saya akan jawab dulu sebentar. nih tentang tadi Sebentar. yang Anda Saya katakan jawab menerima wahyu di gua Hira. pertanyaan tadi Anda. Saya jawab pertanyaan Anda tadi. Ya. Anda kan tadi mengatakan kepada kami bahwa Rasul Paulus tidak ada sedikit pun legitimasi bahwa dia adalah orang yang dapat dipercaya atau benar. Begitu. Iya. Sepakat dulu. Sepakat Iya. dulu Pak. Ya. Ketika Anda mengatakan itu kepada saya, mengapa rasul-rasul yaitu yang disebut 12 murid Yesus, salah satu juga Rasul Petrus tidak pernah menolak keberadaan Paulus, Pak? Kenapa Oke. tidak ada pernyataan dari rasul-rasul di dalam Alkitab bahwa Paulus adalah seorang yang tidak dapat dipercaya? Mana buktinya, Pak? Kalau Bapak mengatakan Paulus ini adalah seorang yang tidak dapat dipercaya atau tidak ada legitimasi khusus, mana ada pernyataan dari rasul-rasul di dalam Alkitab bahwa Paulus adalah orang yang tidak dapat dipercaya? Silakan tunjukkan datanya. Saya tunjukkan datanya ya, kemudian Anda jawab. Sebentar Anda jawab. 1. Matius 24 ayat 23. Barang siapa jika ada yang berkata kepadamu melihat Mesias di sana, melihat Mesias di sini, jangan percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda baca pada Matius 7. Pada Matius 7 ayat yang ke-22 dan 23. Pada hari akhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang, aku tidak mengenal kamu. Siapa yang tidak dikenal oleh Yesus? Adalah orang yang bermujizat dengan namanya, mengusir setan demi namanya, kemudian bernubuat demi namanya. Itu yang Yesus tidak mengenal. Apa kata Yesus selanjutnya? Enyahlah daripadaku kalian pembuat kejahatan. Siapa pembuat kejahatan? Orang yang bernubuat dengan nama Yesus, orang yang bermujizat dengan nama Yesus, orang yang mengusir setan dengan nama Yesus. Pertanyaan saya, yang mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus, Muhammad atau Paulus? Jawab dulu. Sekali lagi Bapak standar ganda. Sebentar. Anda jawab dulu. Ya, Jawab dulu. Paulus, Jawab. Paulus. Yang mengusir setan. Paulus. Ya. Ya, Oke, Paulus. ya. Artinya Paulus itu pembuat kejahatan menurut Yesus atau bukan? Oke. Ya. Berarti artinya orang-orang yang mengusir setan demi nama Yesus, oke. Tapi bisakah saya Sebentar menjelaskan? dulu. Anda jawab dulu. Paulus kata Yesus mengusir setan Paulus- dengan nama Paulus Yesus. mengusir Artinya setan dia demi pembuat nama kejahatan, Yesus. betul atau tidak? Saya ikut dulu cara Anda ya. Saya ikut Iya, dulu cara iya. Anda ya. Oke. Iya, silakan Anda ikuti. Saya ikut dulu pemahaman Anda ya. Oke, silakan Iya. Anda mengatakan itu Paulus. Silakan. Oke, Sudah? bukan saya mengatakan, Anda tadi loh yang Oke. mengatakan. Saya kan Itu bertanya. itu interpretasi dari Bapak. Bukan, saya kan bertanya, yang mengusir setan dengan Ya, menggunakan Paulus. nama Yesus, Paulus atau Nabi Muhammad? Iya, Paulus dan rasul-rasul yang Paulus, lain juga oke. berbuat mujizat. Oke. Oke, Saya mau berarti jawab dulu ya. dia pembuat Saya mau kejahatan. Betul? Oke, saya mau jawab dulu ya. Oke, saya Oke, jawab. silakan. Oke, saya jawab. Oke, saya jawab. Tadi Bapak mengatakan ya, pertama, orang-orang yang mengatakan Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Maka Yesus menjawab kepada mereka, enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Berbicara di sini adalah orang-orang, ada juga orang-orang yang bisa menamainya, mereka berasal daripada Tuhan, tapi perbuatan mereka tidak menyertai mereka, Pak. Dalam kekristenan sendiri, percaya bahwa perbuatan itu juga yang mengatakan atau yang menyertai orang-orang tersebut. Yesus mengatakan begini Pak, di dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Pada waktu mereka mendengar tentang suara anak Allah, orang-orang yang baik yang benar akan bangkit untuk memiliki hidup kekal, sedangkan orang-orang yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Pertanyaannya, apakah ini hanya sekedar orang-orang Kristen? Tentu tidak. Orang-orang di luar Kristen pun yang melakukan perkara tertentu atau misalnya berbuat mujizat, ketika perbuatan mereka itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, otomatis mereka tidak pernah akan diselamatkan. Berbicara di sini Pak, tentang perbuatan. Bapak mengatasnamakan Bapak Islam, tapi perbuatan dan perilaku Bapak tidak mencerminkan tentang keislaman. Kata siapa?
Coba tunjukkan ke saya. Nah ini itu semisalnya. asumsi lagi, Itu framing. misalnya contoh, Bapak mengaku Oke. seorang Bapak. Yang Anda ini jawab waktu tadi, Bang. saya. Oke, Sebentar, baik. ini waktu Yang saya, Anda Pak. jawab itu bukan jawaban. Ya, Bukan jawaban sebentar. itu. Itu akan membantah argumentasi Bapak sendiri. Ketika Bapak mengatakan kepada saya tadi, Barnabas lah orang yang dilegitimasi. Karena Barnabas ini orang yang berbuat baik. Apakah Bapak akan mengatakan juga bahwa Barnabas adalah orang yang ditolak oleh Yesus oleh karena Barnabas ini juga menggunakan nama Yesus? Dari mana Anda Tunjukkan. Di mana dalilnya Barnabas pernah mengusir setan dengan nama Yesus? yang jelas Barnabas dan Paulus adalah teman sekerja. Data. Oke. Sekali lagi, data. Oke. Tunjukkan. Oke. Saya tunjukkan ke Anda kalau Paulus pernah mengusir setan dengan nama Yesus. Ya, apologetik bisa on cam kau kan? Bisa on cam kau. Iya, tunjukkan dalilnya. Iya, on cam kau. Nanti saya tunjukkan ke Anda kalau Paulus pernah mengusir setan pakai nama Yesus. Oke. Bukan cuma hanya sekedar Barnabas, tetapi Rasul Petrus pun menggunakan nama Yesus. Apakah Anda akan mengatakan bahwa Petrus juga ditolak oleh Yang Yesus? saya tanyakan, Ini kan di begini, Pak. mana Barnabas mengusir setan menggunakan nama Yesus? Karena itu yang Anda katakan tadi. Bang ditanya tuh Barnabas apologet. Jangan lari kemana-mana lah. Yang saya tanyakan, mana datanya Barnabas mengusir setan pakai nama Yesus? Nah, dikunci itu pertanyaannya. Jangan kemana-mana. Buka Google Anda. Nah ini. Cek lah kau. Acet. Mana? Serak lah. Cakang piring. Mana? Barnabas mengusir setan dengan nama Yesus. Nah, di pojok tuh sebelah kanan tuh bagian atas tuh tombol X-nya tuh kalau mau kabur. Jangan kau bawa dah, aduh. Di dalam kisah para rasul 9 ayat 27 dikatakan seperti ini. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberanian mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Begini Pak, saya jawab dulu yang pertama ya. Saya akan jawab pertanyaan Bapak Sebentar. Apologetik Kita tunggu kita cek dulu tadi data yang kau bawa. Sebentar. Yang disampaikan oleh ini, yang disampaikan di sini, yang mengajarkan dalam nama Yesus itu Barnabas. Coba saya bacakan Anda ya. Ya. Sebentar, saya akan jawab pertanyaan Bapak yang pertama dulu. Kemudian kan yang kedua ini, apakah Ayatnya Barnabas jangan juga kemana-mana mengajar? kau. Yang ditanya tuh Barnabas mengusir setan dengan nama Yesus. Jangan kemana-mana. Saya. Iya. Jadi gini Bung. Dengarkan. Dari tadi kan pertanyaan Bapak belum terjawab. Ngeles kau, ngeles. Benar nggak? Yang kita sudah berlanjut ini, sudah sampai di level. Tadi kan saya tunjukkan data. Ketika Anda minta data, Saya akan bantah dulu. Iya. Kemudian saya akan tunjukkan juga dalil yang mengatakan bahwa Barnabas pun adalah salah satu pengikut Yesus dan juga dia mengajar dalam nama Yesus. Nah, Bung. ya bisa. Sepakat dulu Bung. Pak. Enggak gini. Bung. Karena saya enggak puas. Saya enggak puas Yang memberikan saya data. minta ini, mana dalilnya Barnabas mengusir setan menggunakan nama Yesus? Karena di sini yang dikatakan oleh Yesus, mereka mengusir setan dengan namamu. Makanya saya minta, mana dalilnya Barnabas mengusir setan pakai nama Yesus? Kalau Paulus mengusir setan pakai nama Yesus, ada dalilnya. Sama tunjukkan dulu dalilnya, baru saya tunjukkan nanti Paulus mengusir setan pakai nama Yesus. Oke, silakan apologetik tunjukkan datanya biar nanti datanya kau sebutkan kita cek. Ya, apologetik santai aja. Kayak udah orang ketakutan kau nih. Oke. Sebentar saya on cam dulu. Ya, On cam lah biar apa dia. Silakan apologetik. Ya. Yang pertama, dari mana kita bisa mengetahui bahwa Barnabas pun adalah pelaku pemberitaan tentang Yesus? Ampun ini bocil dikasih ini manusia nggak paham Kisah para bahasa rasul. Indonesiamu berapa kemarin waktu belajar? Iya. Tahu tidak pertanyaan saya? Enggak ambil AC, kasih nyalain AC kalau biar ambil kipas angin biar dingin. Kelihatan dia.
pertanyaan saya, di sini Bung, di sini nih kata Yesus, mereka mengusir setan dengan namamu, mengusir setan. Pertanyaan saya, di mana ayatnya Barnabas mengusir setan pakai nama Yesus? Itu ayat yang saya minta. Ya silakan apologetik. Kalau nggak ada bilang aja nggak ada, nggak tahu Kalau gitu loh. nggak ada, bilang nggak ada, itu aja. Iya, jangan muter-muter Oh, gitu loh. ribet. Sampai keringatan kau tuh ketengok. Boleh nggak saya minta Bapak bacakan Matius 7 tadi? Saya minta Bapak baca Matius 7 tadi, ayat 21 ke berapa tadi? Oke, saya bacakan ke Anda ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Tuh. Oke? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang menjalankan kehendak Bapakku yang di surga. Ini kalau saya jelaskan lagi ini bahaya. Baik, lanjut 22. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami dulu bernubuat demi namamu? Mengusir setan dengan namamu. Mengadakan mujizat dengan namamu. Nah, bernubuat, mengusir setan, kemudian apalagi mujizat. Makanya saya minta dalilnya. Kapan Barnabas mengusir setan pakai nama Yesus? Monggo. Oke. Pertama ya begini. Ketika seseorang yang mengatakan dirinya adalah seorang pengajar Yesus, mengajarkan tentang Yesus, mungkin begini, tidak ada indikasi di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Barnabas melakukan mujizat. Itu kalau misalnya saya tidak menemukan ayatnya. Saya belum menemukan di Alkitab. Bukan bahwa belum Barnabas- menemukan, tidak ada. Ya, oke. Karena saya belum membaca keterangan tentang Barnabas. Apologetik. Sorry, aku potong dulu teman-teman. Apologetik silakan. kalau nggak ada bilang nggak ada. Jadi enak kita diskusinya. Anda dari tadi mutar-mutar Bapak paham tidak perkataan saya? menutup Saya kebenaran belum Anda. menemukan. Saya belum menemukan. Bukan Ketika saya belum membaca menemukan, memang Alkitab, nggak ada ayatnya. ya, karena begini. Karena Anda belum baca. Bentar, Ya. bentar. Berarti saya belum Sebentar. lengkap membaca, Pak. Itu Sebentar intinya. bro. Kita berdiskusi. Kami di sini kan menikmati diskusi Anda berdua. Ustadz Jemi Ahmad ini adalah seorang mantan Kristen yang sudah pernah membaca Bible Anda. Dan Anda sebagai apologetik Kristen, artinya sudah siap dengan argumentasi Anda. Ketika Anda ditanya, dari tadi loh muter-muter, saya hitung sudah 7 kali pertanyaan diulang oleh Ustadz Jemi tadi. Dan Anda tidak dapatkan jawabannya. Yang ujungnya Anda ngeles, Anda mengatakan saya belum mendapatkan. Bukan belum mendapatkan, memang tidak ada. Begitu loh, lanjut. Ya, maksudnya gini lama apologetik, kali. kalau nggak ada, bilang nggak ada gitu. Jangan nyari alasan karena betul, takut betul. malu gitu. Nah, loh. betul. Jadi Aku kita nggak bisa lanjut. nyerang jadinya nih, nggak bisa nyerang jadinya aku nih. Aduh, Diskusinya udah sur lancar kali aku. kita, diskusinya Iya, lancar gitu. aku udah sur maju. kali aku nih udah, betul. Jadi begini, Ya, Pak. lama Sabar kali. Bang Blender, sabar. Silakan apologetik. Oke. Oke lah, saya sepakat lah. Kalau tidak ada kata mengusir setan atau menyembuhkan ya. Tetapi begini, Pak. Ketika ada seseorang yang mengajar tentang nama Yesus, bukankah orang tersebut berarti juga adalah orang yang berada di dalam ajaran Yesus atau pengikut Yesus? Bung. Baik. Iya, enggak. Eh, Enggak, gini, saya sebentar, sepakat. teman-teman. Oke, saya sepakat Sebentar, tidak ada. teman-teman. Sebentar. Saya ini udah mau izin mau turun. Bang Dio, Ustadz Dio sama Ustadz Blender tolong dilanjut ya. Karena saya ada kepentingan ini. Tadi udah berapa kali pamit mau turun. Dan memang juga di sini udah waktu asar ini. Udah mau asar karena kita di sini asar belum jam 3 udah asar. Oke. Nanti ya, Bang Dio, Ustadz Dio dilanjut sama Ustadz Dio sama Ustadz Blender nanti dilanjut ya. Jadi ada statement terakhir saya. Statement terakhir saya gini bang. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bagaimana kalian bisa mendapatkan suatu kebenaran itu? Apa yang harus Anda lakukan? Membuka lebar-lebar pintu hati Anda, kosongkan tuh, jangan ada apapun di dalamnya. Jangan ada agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, atau agama-agama lain. Jika Anda ingin menerima, kosongkan tuh. Kemudian Anda belajar cari tahu mana yang benar. Pakai logika Anda, ini masuk akal atau tidak secara logika. Baik, saya kasih contoh. Saya kasih contoh logika. Logika yang dipakai dalam Islam. Contoh dalam hal iman. Ini statement terakhir saya nih. Kemungkinan saya karena saya punya catatan nih tentang iman. Di dalam Islam itu, ketika kita ditahu ini orang beriman, dari mana ditahu? Dia sholat, dia puasa, dia menginfakkan hartanya. Oh, ditahu ini orang yang beriman. Tetapi ini masuk akal. Oh iya, masuk akal. Bisa dilakukan tuh, bisa dilakukan. Tetapi bagaimana menguji iman kalian? Harus minum racun. Betul nggak? Untuk menjadi orang Kristen, untuk membuktikan Anda punya iman tidak? Ini saya mau tanya dulu, kalau saya mau tanya ini, orang Kristen itu sampai hari ini tidak ada satupun yang beriman. Gak ada satupun Itu yang kalimat beriman. perintah nggak, Pak? Itu kalimat perintah Hah? nggak?
Itu Oh, kalimat syarat. perintah nggak? Suruh minum. Syarat. Iya, Syarat adalah beriman. perintah nggak? Perintah Hah? nggak? Oke, Perintah bukan nggak? perintah. Sebentar, Iya, sebentar. Anda perintah nggak? sama. Perintah. Itu Syarat. perintah. Saya tanya. Oke, Apologetik, itu sabar dulu ya, apologetik sabar. Sebentar. Ya, sabar dulu, Sebentar. sabar. Sabar Perintah apologetik ya, itu. sabar. diperintahkan untuk beriman. Kami diperintahkan untuk beriman. Kalian juga diperintahkan untuk beriman. Namun syarat untuk beriman itu ada. Syaratnya kalau kami, wahai orang-orang beriman, berpuasalah sebagaimana kalian melihat orang-orang terdahulu berpuasa. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah hartamu. Nah, tetapi ciri-ciri orang beriman dalam Bible itu apa? Harus minum racun. Harus minum racun tuh, harus memindahkan gunung. Oh, gimana caranya? Itu secara logika tidak masuk. Nah, oke, Iya, silakan karena dilanjut itu dulu tidak ada sedikitpun indikasi kalimat perintah. Blender. Ustadz Contoh. Dio, saya Contoh izin Rasul. pamit Oke, dulu Ustaz, ya. lanjut Ustaz. Oke, Ya, lanjut. saya Asar. ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada host dan semua kaum muslimin yang ada di sini. Saya selalu mendoakan saudara-saudaraku dimanapun berada, keberkahan dari Allah, baik harta, usaha, maupun keluarganya. Terlebih khusus, kita nanti dipersatukan oleh Allah di jannahnya. Amin, Amin. ya rabbal alamin. Baik, Amin, ya wabillahi rabbal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nah. Ustadz ya. Oke, apologetik, aku melanjutkan tadi narasi diskusi kalian ya tentang Paulus ini tadi fitnahanmu mengatakan kami yang mengatakan Paulus itu rasul palsu. Kau mengatakan kami yang mengatakan, tetapi Yesus yang mengatakan. Terbuka Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertama. Yang kedua, tadi Filipi 3:5 disunat pada hari ke-8. Tadi kan kau mengatakan Paulus yang mengatakan ini. Ya, disunat hari ke-8, disunat hari ke-8 Filipi 3:5. Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Parisi. Aku orang Parisi ya, Parisi. Oke. Nah, di Matius 16:6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Parisi. Adakah pengecualian? Adakah pengecualian terhadap orang Farisi? Matius 23:13, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Bahkan Yohanes Pembaptis pun mengatakan terhadap orang-orang Farisi di Matius 3:7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jelas? Jelas ya? Bukan kami yang mengatakan, tetapi Yesus yang mengatakan Paulus itu adalah rasul palsu. Oke, lanjut. Di mana ada indikasi bahwa itu Rasul Paulus? Loh, orang Farisi? Oh, oke. Kalian percaya ya? Paulus orang Farisi. Loh, kok dari kalian mana percaya? datanya? Dapat dari mana datanya? Filipi 3:5. Nah, kenapa kalian tidak percaya? Itu standar ganda, Pak. Anda tidak mempercayai Paulus disunat, tapi Anda percaya dia orang Farisi. Bagaimana ini? Tapi gimana? Filipi 3:5 tadi kau yang mengatakan Paulus. Iya, tapi kan Anda kan itu kan penjelasan disunat pada harapan 8 hari dari Iya. orang Farisi. Ya. Tapi Bapak tadi mengatakan, Pak Jemi tadi tidak menyetujui, Pak, bahwa dia itu disunat pada hari ke-8. Dia tidak percaya bahwa ini perkataan Paulus. Nah, Kok lari kenapa? ke Ustadz Jami? Ke saku Ketika nih saya urusannya. tanya, nah, apakah Anda percaya dengan ayat itu bahwa Paulus disunat? Loh, percaya ini di Bibelmu yang mengatakan Paulus. Saya tanya, Anda Ini bukan percaya itu masalah perkataan sunat. Anda percaya itu perkataan Paulus? Kau yang mengatakan tadi perkataan Paulus, bukan aku. Iya, Anda percaya itu perkataan Paulus kah atau tidak? Ketika saya menyampaikan itu perkataan Paulus, Anda percaya atau tidak? Saya tanya. Perkataan Paulus tadi. Ku ikutin Iya, seleramu. Enggak, Filipi 3 ayat 5 itu perkataan Paulus atau tidak? Ya kan? Saya mengatakan itu perkataan Paulus. Tadi Bapak Jemi tadi Loh, mengatakan itu bukan yang perkataan Paulus. mengatakan perkataan Paulus. Iya, Bapak saya James, tanya. ini perkataan Paulus lah. Filipi kan surat Paulus. Ya, makanya kenapa tadi? Kenapa tadi standar ganda, Iya, Pak? perkataan Paulus.
Kenapa Pak Jemi? Pak Jemi tidak pernah percaya Pak. Loh, Oke. tadi kan Pak Jemi tidak percaya ini perkataan Loh, Paulus. kenapa kau mengalih-alihkan yang udah pergi? Lah, Kenapa berarti- mengalihkan ke sana? Urusan sama aku lah. Oke, berarti gini Ya, urusan sama aku ini sekarang. Oke, Bapak percaya, sepakat. Percaya. Percaya. Berarti Bapak menyetujui loh dengan saya bahwa Paulus ini yang berkata-kata Iya, dalam ini Filipi 3:5. ini tulisan Paulus. Itulah kalian Bapak. Di satu sisi kalian Iya. mengatakan, ada yang lain mengatakan bahwa dia ini bukan Apa perkataan Paulus, tapi di satu sisi kalian juga mengakui, oh ini perkataan Paulus, saya membenarkan Cemana argumentasi mana kalian. kau melaga aku sama orang lain ini sekarang masalahnya. Woi, kita bahas aja ini. Kenapa kau laga-laga aku sama orang lain? Ya, begini. Cemana kau supaya- laga-laga? Kok bisa kau laga-laga gitu? supaya- Sekarang aku ngikutin. Ya. Sama semua kita di sini. Mau tahu alasannya? Coba, Kenapa? coba. Mau tahu alasannya, Pak? Mau tahu Kenapa? Kenapa kau larikan ke Ya, yang mau lain? tahu alasannya. Mau tahu alasannya supaya ketika saya mengadakan Kenapa narasi ya maksudnya? sebentar, supaya ketika saya mengeluarkan narasi yang saya katakan ini adalah sesuai juga, kita sepakat loh. Supaya saya tidak dibantah narasi saya. Ketika saya mengatakan bahwa Filipi 3:5 ini adalah perkataan Paulus, supaya narasi kita sama, jangan berbeda seperti Pak Jemi tadi. Itu yang maksudnya, Pak. Makanya saya butuh konfirmasi dari Bapak dulu. Percaya nggak ini perkataan Paulus? Ketika Anda mengatakan, oh iya itu perkataan Paulus lah. Oke, berarti deal kita ya. Sepakat kita ya. Sepakatlah kita ya. Dan kau bahasnya apa sih apologetik? Kau bahas tentang sunat. Apa ini orang Bang. ini? Ini Yang kau Bang, bahas ini. dengarkan dulu saya Bang ya. Tadi kan Pak Jemi kan tidak menyetujui ini perkataan Paulus. Kemudian kita mencoba membuktikan apakah Paulus orang yang bisa dipercaya. Lewat apa? Lewat ada legitimasi khusus enggak kepada dia. Nah, si Bapak Blender ini kan dia kan berbeda pandangan dengan Pak Jemi. Enggak Makanya begitu supaya bos. saya mau Kau argumentasi framing ini. ini. Enggak, Framing kau ini. saya mau Yang argumen. diminta Ustadz Jemi itu legitimasi dari Yesus. Oke. Bahwasanya Paulus adalah orang yang bisa dipercaya. Coba kau Iya. datangkan ayatnya. Iya. Mana legitimasi dari Yesus bahwasanya Paulus itu adalah jawab. orang yang terpercaya? Iya, Mana? Saya mau jawab. Saya mau jawab. Mana? Cuma saya tadi hanya meluruskan Muter-muter ya. kau. Jangan Oke, muter-muter. saya jawab ya. Mana ayatnya? Mana? Saya mau jawab ya. Oke. Ya, oke, silakan. Oke, berarti Pak Blender sudah mengatakan, ya Pak Blender ini. Pak Blender sudah menyetujui bahwa ini perkataan Filipi pasal 3 ini ayat 5 ini berarti perkataan Paulus. Saya betul? tanya mana legitimasi dari Sebentar, Yesus sebentar. tentang Saya akan Paulus, jelaskan. Bapak? Sebentar. Jadi Oke, saya jawab ya. Saya jawab langsung aja, Ya. langsung aja. Oke. Langsung dari aja. tadi kok saya jawab, tapi nggak ada jawabannya. Saya hanya meluruskan Kau belajar perbedaan dulu, persepsi Dek. sini. Perbedaan Oh, persepsi. Pak. orang tanya apa, jawabnya apa. Iya, Anda Bang bertanya Dari kepada Dari tadi Blender. kita tanya, saya tanya A, Bang Blender tanya A, dia jawabnya apa? Oke, saya jawab ya, saya jawab. Muter. Saya bingung dengan kalian. Yang satu mengatakan seperti ini, yang satu mengatakan seperti ini. Kau bawakan sekarang dengan tegas saya tanyakan kepada Anda, bawakan Jangan kau legitimasi adu. Yesus tentang Paulus. Mana ayatnya? Enggak, saya jawab pertanyaan dari Oh, Bang kau Blender enggak. tadi ya. Kan Nggak kamu bisa jawab, minta kan? tadi, izin teman dia. Kan Ya. kamu minta di mana Paulus itu orang Farisi. Blender bawa dalil. Nah, Nah, terus dia bilang bahwa itu perkataan Paulus kan, saya tanya. Berarti Iya, oke, betul. saya hanya meluruskan persepsi saja yang tadi dengan Om Jemi. Sudah. Jadi Filipi sudah, ya? itu perkataan siapa? Ya, perkataan Paulus. Siapa yang mengaku orang Farisi? Paulus. Siapa yang dimaksud dalam Matius 7:15 bahwa serigala yang buas? Ya. Yang Apakah mengaku Paulus- yang dibawa apakah Blender cuma Paulus tadi orang Yahudi? Matius 23 orang Farisi. Hati-hatilah Siapa? terhadap raja orang Farisi dan ahli-ahli. Siapakah sosok yang mengaku orang Farisi di dalam Bible Anda selain Paulus? Oke. Orang-orang Farisi, saya jawab ya ini. Orang Farisi itu adalah orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, yang mencoba memutarbalikkan Ya fakta. saya tanya, siapa sosok di dalam Bible Anda yang mengaku orang Farisi selain Paulus? Banyak juga ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi. Iya sih, Hanya siapa? Tunjukkan namanya, siapa namanya selain Paulus? hanya di jalan ahli Farisi ya, seorang Farisi itu juga Nikodemus. Kan iya di mana dalilnya? Dalilkan dulu, Pak. Yohanes 3. Yohanes Coba 3. dibaca Yohanes Pasal berapa? 3. Sebentar ya, sebentar. Mau ngarang-ngarang kau kan Blender bawa ini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Anda minta Yohanes 3. Anda minta Yohanes tadi 3. siapa orang Farisi? Paulus.
Dalilnya di mana? Di Filipi, ada juga di Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Yohanes 3 Nah, Yohanes 3. ayat 1 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Tunggu dulu. Yohanes 3 Ayat 1. baik. Silakan lanjut. Oke. Nah, ada orang-orang juga yang salah satu juga orang Farisi, Nikodemus. Selain Paulus adalah Nikodemus juga. Ya, lalu ada juga disebut alih-alih orang-orang Farisi. Jadi saya nggak bisa memberikan semua nama ya. Orang yang pasti Yesus mengatakan hati-hati terhadap ragi orang Berarti ada Farisi. dua sudah yang celaka. Bukan, itu orang-orang Kan Farisi. ini loh, secara banyak loh. menyeluruh ini. Kalau Anda paham bahasa Indonesia dengan baik, ini kan secara menyeluruh. Iya. Di sini jelas, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Tanpa terkecuali, semua orang Farisi itu menurut Yesus itu celaka. Sudah. Silakan. Sudah, oke. Iya. Pernyataan Bapak ini benar. Paulus pun termasuk dalam orang-orang Farisi. Dan bisa saja Paulus itu, bukan bisa saja, tapi pasti Paulus pun adalah orang yang dikatakan oleh Yesus dalam perkataan itu. Nah, ayatnya, mana? ya, saya akui, ya. Saya mengakui Paulus termasuk adalah orang-orang Farisi. Mana Dan dia ayatnya? Kau dari tadi saya akui, saya jawab. Dari tadi nggak ada ayatnya kau sebutkan. Enggak, kan Anda kan mengatakan bahwa Paulus pun orang Farisi, berarti Paulus pun termasuk dalam yang si Yesus ajarkan. Hati-hatilah terhadap Tidak celaka, termasuk Paulus orang yang celaka. iya itu. Begitu narasinya Pak, makanya didengarkan ya. Iya, Bukan berarti saya kan termasuk Paulus ini adalah murid-murid Yesus. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Termasuk Paulus ini orang-orang yang celaka, yang menjual nama-nama Yesus. Karena Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 5, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang ini Nah, termasuk siapa, Pak? pertanyaannya, siapa sosok yang bertemu Paulus di padang gurung? Bentar, jangan ke situ dulu. Enggak. Tunggu. Ini dikelirkan dulu sebentar. Banyak orang saya mau akan datang dikelirkan dengan dulu. memakai namaku, dengan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Termasuk Anda yang tersesat. Kenapa sih? Bang Darbu, kita kelirkan dulu. Tahan. Tahan. Kenapa saya katakan Anda tersesat? Karena Yesus memperkenalkan Tuhan. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Engkau menyembah Yesus. Berdasarkan ajaran dari mana? Ajaran Paulus. Apa kata Paulus? Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lalu apa alasan Paulus ini? Supaya Yesus menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Boleh saya minta waktu? Silakan. Lanjut Bang Blender. Enggak, kelirkan dulu ini. Apa? Kelirkan dulu tadi. Pertanyaan kau enggak, kita kelirkan dulu satu-satu. Kau Iya, tadi pertanyaan. mengatakan bahwasanya umat Islam yang mengatakan Paulus itu rasul palsu. Nah, setelah kita tunjukkan datanya, kau sepakat enggak kalau Yesus yang mengatakan Paulus itu rasul palsu? Sepakat enggak? Karena kau tadi mengatakan kami yang mengatakan Islam. Sesuai dengan yang tadi dikatakan bahwa Ya, hati-hati data sesuai data kita tunjukkan. terhadap ragi orang Farisi dan orang Yahudi, ya, Iya. saya akui. Oke, berarti Yesus ya, bukan kami ya. Ya. Oke. Oke, Sudah, clear, ya? Sudah, clear. ya? Udah, selesai. Oke, saya lanjut. Ini kan konteksnya kan legitimasi, Pak. Bawakan sekarang Bang Blender, bawakan sekarang ayat Yesus melegitimasi Paulus sebagai orang yang benar dan mewarisi kebenaran dari Yesus. Mana ayatnya? Jadi begini. Ini kan Ada kita jadi bicara begini. legitimasi kan? Dari tadi kau jawab jadi begini, saya jawab, saya jelaskan. Nggak ada ayatnya, Dek. Oh, ya. Rasul Paulus memang termasuk adalah orang-orang yang dikatakan oleh Yesus hati-hati telah peragi orang Farisi, karena memang benar rekam jejak Paulus ini adalah seorang pembunuh jemaat Kristen. Nah, dia adalah seorang pembunuh jemaat Kristen. Kemudian ketika tadi Anda mengatakan kepada saya di mana legitimasi bahwa Paulus ini adalah seorang yang dapat dipercaya. Nah, awalnya dia adalah seorang pembunuh. Tapi Saya nggak tanya ketika- awalnya, saya tanya ayatnya, legitimasinya mana. Ya. Saya nggak tanya awalnya, akhirnya. Ya, Saya sebentar, tanya sebentar, mana sebentar. ayatnya. Ya, Yesus sebentar, melegitimasi Paulus. Mana ayatnya? Sebentar begini. Lah kok Ketika Anda sebentar mengatakan lagi? kepada
Bentar kok Pak, saya mau menjelaskan ini Pak, dengar dulu. Saya kan sudah mengakui kan, pertanyaanmu kan sudah saya jawab bahwa Paulus pun termasuk dalam pengajaran Yesus. Dia adalah orang Farisi dan dia juga termasuk pelaku di dalamnya. Oke, dia berarti fix. Dia adalah orang yang bejat, yang tidak pantas untuk diikuti. Kenapa Anda ikuti dia? Kata Anda, dia adalah kan- seorang yang benar. Mana Ya. legitimasi Yesus terhadap Paulus? Mana? Ya, makanya ini saya mulai juga Makanya begini. sebentar begini, makanya saya jelaskan Saya apalah tidak pusing jawabanmu. kok ini Pak. Karena begini Pak, saya mau jelaskan, cuma Bapak nggak mau kasih saya waktu. Bisa nggak saya minta kerjasamanya? Dari tadi waktu Ustadz Jamie di sini itu yang saya tanyakan, Anda belum jawab dari tadi. Saya sudah menjawab. Rekam jejak Paulus. Nah, pun coba adalah seorang yang- oke, saya ulangi pertanyaan saya ya. Di mana ayat dalam Bibelmu di mana Yesus melegitimasi tentang kerasulan Paulus? Bawakan ayatnya. Silakan. Tadi kan saya sudah mengajarkan tentang dia bertemu di padang gurun kan dengan Yesus. Kemudian sudahlah, itu kan sudah lewat. Nah, Loh kok sudah? persoalannya sekarang begini. Mana ayatnya? Saya mau fokus. Tunggu Pak, saya mau fokus ke pertanyaan Mbak Blender tadi mengenai tentang di mana legitimasi Paulus. Nah, begini, pertama Paulus adalah orang Legitimasi Yesus untuk Paulus. Saya nggak tanya legitimasi Paulus. Saya tanyakan legitimasi dari Yesus untuk Paulus. Anda ngerti nggak legitimasi itu apa? Kalau Anda Pengesahan. bilang nggak ngerti, saya Pengesahan. jelaskan ke Anda. Iya, gini apologetik, Os ngomong nih, Os, gini apologetik. Ya. Maksudnya gini, kalau nggak ada, bilang nggak ada gitu loh. Maksudnya jangan karena malu jadi muter-muter gitu loh, Bang. Nggak apa-apa, Pak Alex, kita nggak begini, Pak. menjatuhkan di Aja sini lah. gitu loh. Kami paksa kau masuk Islam. Cuma kita Maksudnya gitu diskusi loh. pakai data. Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada Saya- gitu loh. Jangan muter-muter gitu. Ini akan saya ke sana, Pak. Ini akan saya arahkan ke sana, Pak. Masalahnya kan saya dipotong terus, Pak. Mohonlah dengarkan. Kalaupun tidak masuk akal, nanti sebentar Anda membantah. Tapi dengarkan saya dulu. Sepakat dulu kita dulu ini, Pak. Supaya saya juga. Iya, oke, silakan. Tapi kita minta ayatnya. Kalau nggak ada, nanti bilang nggak ada ya, Bang ya. Oke, silakan. Oke ya. Nah, Oke, silakan. yang pertama, Paulus memang adalah pelaku. Dia pelaku kejahatan. Karena dia juga jujur bahwa dia adalah seorang pembunuh Kristen. Dia itu mengecam semua murid-murid Yesus. Nah, dikisahkan dalam kisah para rasul juga dikatakan bahwa rasul-rasul itu takut kepada Paulus. Ceritanya seperti itu. Nah, ketika Paulus mencoba menggabungkan diri, ada salah seorang yang bernama Barnabas. Dia datang, dia menceritakan kesaksian bahwa Paulus ini pun ikut mengajarkan tentang Yesus, memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil. Nah, Barnabas ini adalah orang yang membawa Paulus memperkenalkan kepada murid-murid Yesus. Nah, kalau misalnya kita mengatakan bahwa Paulus ini adalah seorang yang tidak dapat dipercaya karena rekam jejak Paulus ini adalah seorang pembunuh murid Yesus dan juga yang nabi yang bukan nabi tapi pelaku kejahatan seperti Yesus mengatakan tadi, hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan orang ahli Taurat. Nah, kenapa setelah Paulus bertemu dengan Barnabas, kenapa Barnabas kan tadi kan sudah diakui kan Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, hanya Barnabas yang dilegitimasi. Nah, orang seperti Barnabas ini mengakui bahwa Paulus itu dapat dipercaya dengan cara apa? Dia membawa Paulus, menjadikan Paulus sebagai rekan kerjanya dalam pelayanan. Dan ketika Paulus berkenal dengan murid-murid di Yerusalem, mereka tidak ada sedikit pun menolak Paulus. Kalau Paulus bukan seorang yang dapat dipercaya, kenapa murid-murid Yesus ini tidak pernah menolak Paulus? Itu dulu, Pak. Kalau Bapak mengatakan, karena kalau Bapak minta legitimasi dari Yesus, Paulus dan Yesus hidupnya sudah jauh, Pak. Nah, kita itu patokannya apa? Patokannya murid-murid Yesus dulu. Karena otomatis murid-murid Yesus ini yang paling jelas bersama-sama dengan Yesus. Otomatis juga mereka mengerti tentang apa yang Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, kalau misalnya kita melihat bahwa Paulus adalah seorang yang tidak dapat dipercaya, berarti juga murid-murid Yesus pasti akan menolak dia. Salah satunya juga pasti Barnabas menolak. Tapi kenapa dia diterima di lingkungan saudara-saudara Kristen? Kenapa? Apabila dia bukan orang yang benar. Ya, aku jawab ya. Aku jawab. Di Amsal 36, Yesus mengatakan, janganlah kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan kalau kau tidak disebut pendusta. Itu kata Yesus. Nah, kau tadi mengatakan Yesus jujur, Paulus jujur. 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Apakah itu jujur? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Apakah itu dikatakan jujur? Boleh saya jawab? Ya. Oke. Itulah bentuk kejujuran dari Paulus. Kenapa? Karena dia terus terang. Itu pendapat pribadinya. Kalau semisalnya Paulus mengatakan seperti itu tanpa dia mengatakan bahwa ini pendapat pribadinya, berarti itu dia tidak berdusta, itu dia tidak jujur. Namun ketika dia mengatakan ini adalah pendapatku,
Berarti Paulus jujur dong. Berarti gini Pak, ketika kita membaca Alkitab, membaca surat-surat Paulus, kita pun dapat membedakan, oh ini bukan firman Tuhan karena ini hanya pendapat Paulus. Misalnya, contoh, ketika Paulus mengatakan ada seorang laki-laki atau seorang perempuan yang menikah, ini bukan pendapat, ini bukan firman Tuhan, tapi menurut pendapatku, ada baik-baiknya laki-laki itu kawin. Jangan Supaya dia kau tidak menambah jatuh dalam dan dosa. mengurangi firman Tuhan kalau kau tidak disebut Ada pendusta. Pendusta. Ada ayat. Ada Amsal 36. Iya, itu. Oke. Memang benar. Nah, kalau kau menambah dan mengurangi firman Tuhan, kau disebut pendusta. Pendusta itu apa? Bohong. Oke? 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Jelas? Dia kan mengatakan seperti ini kan. Menurut seorang yang dapat dipercayai. Apologetik, kau sudah tadi kau minta waktu, aku kasih kau waktu. Mana jawabanmu? Tentang apa? Tuh kan coba lihat tuh. Kan Mana saya sudah tentang jawab. apa? Saya Saya sudah tanya jawab mana tadi. ayat legitimasi Yesus tentang Paulus. Lah, saya mengatakan tidak ada karena Paulus dan Yesus berjarak sangat jauh. Kalau Tapi itu tidak patokan. ada, nah kalau tidak ada secara logika, kenapa Anda bisa percaya sama Paulus? Patokannya itu adalah murid-murid Yesus, Pak. Kan saya Nggak mengatakan bisa, tadi. bos. Kalau Iya. kau mengatakan murid-murid Yesus, kalau kamu mengatakan murid-murid Yesus tidak ada kaitannya dengan Paulus. Iya, memang tidak ada dari kaitannya. Paulus. Memang Sebentar, karena tidak ada. Oke, silakan. Kalau tidak ada legitimasi dari Yesus, kenapa kalian menjadikan Paulus sebagai standar dalam agama kalian? Dia mengatakan Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dalam Matius 15:24 jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia diutus, bos. Dalam Markus 12:29-30 jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segala akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dia bukan Tuhan, dia diutus oleh Tuhan. Yang mengatakan dia Tuhan adalah Paulus. Sekarang saya minta mana ayatnya legitimasi Yesus terhadap Paulus, kau bilang nggak ada. Fix, selesai. Berarti Anda mengikuti seorang pembohong. Dari Jelas mana sudah? Anda? Oke, dari mana Anda Jelas ya? mengatakan bahwa dia adalah pembohong? Sedangkan Ya, tadi. ketika dia bertemu dengan murid-murid Yesus, Ya, murid-murid tadi kan udah Yesus- dikatakan. Bahkan Paulus mengaku dia Tuhan. 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu Udah terlalu pendidik dalam jauh, Kristus, kamu Pak tidak Iyo. mempunyai Bapa. Hanya karena akulah dalam Yesus Kristus. Dia mengaku terlalu Tuhan. terlalu jauh Anda. Ya, kalau ya mengaku udah itu tadi kan seperti ketika Terlalu dia jauh. berdusta, Petrus jangan menambahi pun- dan mengurangi firman Tuhan. Itu kan pendusta. Petrus pun, Thomas pun mengatakan hal yang sama pun, tapi tidak pernah Ya itu kan ditentang oleh pendusta Yesus. tadi menambahi firman Tuhan. Kan pendusta. Kenapa mereka Apalagi? tidak ditentang oleh Yesus ketika bersama dengan Yesus? Gini, Oke, dalilnya? coba Tidak kita ada, Pak. majukan sedikit Thomas ya supaya dia Thomas dan lebih Petrus paham. pun mengatakan hal yang apologetik sebentar, Dek, apologetik. Dengarkan, Dek. Dari tadi itu muter-muter hampir 1 jam aku di dalam room ini, aku nungguin. Ternyata hujung-hujungnya adalah tidak ada ayat legitimasi itu. Kenapa kau tidak mau jujur dari awal? Saya sudah jujur bahwa Yesus Tidak memang tidak jujur, pernah Bang. melegitimasi Saya jawab. Paulus. Nanti saya jelaskan. Saya jawab. Dengarkan dulu, Bang. Saya nggak dikasih kesempatan. Dengarkan dulu. Dari tadi itu aja bahasamu. Setelah Iya. kami berikan kau waktu, saya berikan Anda waktu untuk menjelaskan. Datangkan ayat dalam Bibelmu. Anda dengar Di ya, mana Anda Yesus dengar ya. melegitimasi Anda dengar ya. Paulus. Enggak, Anda bilang tidak baik-baik ada. ini. Gimana Anda dengar ceritanya? perkataan saya. Anda dengar perkataan saya, Pak. Ketika Dari Anda awal, mengatakan- Anda tidak jujur, Ade. Anda meminta kepada saya di mana legitimasinya. Saya mengakui bahwa karena kehidupan Yesus dan Paulus itu sudah beda jauh. Nah, patokan Itu kenapa mulai kami? makanya sejak Iya, awal Anda ketika kan mau bertanya. Waktu- Begini, Pak. sebentar, Anda mau sebentar, bertanya sebentar, kepada sebentar. kami orang Kristen. Anda mau Makanya bertanya kepada sejak kami dari orang awal Kristen, Ustaz dari mana Jamie di kami sini tadi harusnya kau jujur. Tidak ada Bang Dio, nggak ada ayatnya legitimasi. Sehingga clear lah. Kok kabur dia? Tanggung jawab kau blender sama Bandio. Anak orang ini keringatan. Saya di luar tanggung jawab ya. Saya nggak ikut-ikutan. Enggak, bukan aku, Bang Blender itu. Tidak ikut-ikutan ya.
Bang Blender. Enggak, dia tadi berhadapan sama Ustadz Jamie tadi dia. Beneran sampai keringatan dia. Kencing celana dia udah kencing celana kayak anak bata. Pokoknya kalian harus tanggung jawab, jangan bawa-bawa saya. Ini Dalton ditanggung jawab Dalton. Aduh, kacau. Cuman itu Dulu kawan-kawan tuh, Ton. saudara-saudaraku ya, saya standby aja dulu di sini. Karena di sini sudah masuk asar ya. Lanjut, Oke, siap standby. Bang Dolbo. Enggak, maksud aku begini loh teman-teman. Kenapa sih kita tuh nggak jujur dari awal gitu loh? Kenapa dia bilang ya oke saya jawab, kasih saya waktu. Oke sebentar, oke saya jelaskan. Oke jangan potong-potong saya. Oh, banyak kali cengkoneknya. Sampai keringatan loh anak orang, ya Allah ya Rabbi. Makanya kalian tanggung jawab ya. Bukan saya ya. Ya izin dulu ya teman-teman yang ada di bawah, bantu dong ya di subscribe channel YouTube Bandalbo. Ya diklik aja bio saya ini atau foto profil saya, diklik ya, dibantu di subscribe channel Bandalbo. Ya lanjut, saya mau sholat dulu. Oke siap Bang Dolbo. Lanjut Bang Blender. Ini coba Dalton monitor Dalton. Sampai kabur nangis anaknya orang, ya Allah ya Rabbi. Dalton monitor. Kau tadi minta naik aku Kristen katamu. Dalton.